Jadi maksud kalian, tidak ada yang bisa mengalahkan Byakta kecuali teman seperguruannya? Maaf Kanjeng, bagaimanapun juga kita harus segera mengirim utusan ke negeri Cina agar saudara Byakta mau membantu kita. Tapi apa kamu tahu nama teman seperguruan Byakta itu? Maisin Kanjeng. Hamba yakin Maisin ini adalah saudara seperguruan Byakta. Dan yang hamba dengar, Maisin ini adalah anak angkat dari Mabui. Berkemungkinan juga Maisin yang mengajarkan Byakta, karena ilmunya setingkat di bawah gurunya Kanjeng. Ampun Kanjeng, sebaiknya kita jangan menunda hal ini. Karena kalau terus dibiarkan seperti ini, kejahatan Byakta akan semakin merajalela. Hamba khawatir keselamatan Kanjeng Putri Narirati yang sekarang ada di tangan Byakta akan semakin terancam. Benar sekali yang dikatakan Kamandanu Romo. Aku sangat khawatir dengan keselamatan putriku. Untuk saat ini, Byakta tidak tahu kalau Narirati itu adalah putriku. Tapi kalau dia tahu Narirati itu adalah putriku, pasti dia akan membunuhnya. Jadi aku mohon Romo, utuslah orang ke negeri Cina. Jangan membuang-buang waktu lagi. Sekali lagi aku mohon Romo. Ranubaya, Sediko Kanjeng. bersiaplah untuk berangkat ke negeri Cina. Cari temukan Maisin dan bawa kemari. Hah? Lembu Haji. Lembu Haji. Tidak, tidak. Kalau kamu mau ngajakku pergi dari sini, tidak mungkin. Aku terlalu lemah, tidak mampu pergi. Kalaupun pergi, kamu bisa tertangkap sama Byakta. Kalau kamu mau menolongku, tolong temukan cucuku Narirati. Dia ada di tangan Pangeran Bentar. Tolong sampaikan ke Pandawa, suruh dia mencari Pangeran Bentar dan menyelamatkan cucuku Narirati. Sebentar lagi tabib akan datang. Romo, mohon terus mencari putri. Tolong sampaikan pada dia kalau aku sangat menyayangi dia, aku sangat mencintai dia. Romo, aku tidak kuat lagi. Tidak, Padmini, tidak. Tidak akan terjadi apa-apa. Kamu akan baik-baik saja. Sakit. Padmini! Padmini! ada-ada saja. Masa ngobatin lukanya pakai air kencing kambing? Ayo kambing kencing, ayo kambing kencing, ayo kambing kencing, ayo kencing banyak ya, ayo kencing banyak, ayo. Makasih Ambe, kencingmu banyak juga.
Kansa! Kansa! Suruh kambing ini kencing buruan. Bokong Bopo ini udah panas. Aduh. Lihat saja sendiri, Bopo. Dah. Sini sayang, sini sayang. Aduh, dasar dompet, dompet. Kambingku. Sini kamu, kenapa ngeliatin Bopo? Ini kencingnya jatuh. Kamu cari lagi. Cepat. Cari ke sana. Ini, bawa. Aku tidak mau, Romo. Hubunganku dengan Pangeran Bentar sudah putus dan aku tidak mau lagi berurusan dengannya. Tapi Laksmi, Romomu ini bukan mau menyuruhmu kembali ke Pangeran Bentar. Tapi ini adalah kesempatan kamu untuk merebut kekuasaan Pangeran Bentar. Sama saja, Romo. Itu artinya aku harus menjadi istri yang kembali. Dan aku tidak mau. Aku tidak mau mengorbankan harga diri. Kamu jangan salah paham dulu. Dengarkan dulu, Romo. Apa kamu sudah lupa? Siapa Dayang yang bersama Pangeran Bentar sekarang? Hah? Dia itu Narirati, musuh bebuyutan kamu. Kamu sudah dikalahkannya dalam merebut cinta dengan Bandawa. Kenapa Romo mesti mengingatkanku lagi dengan hal itu? Bukan Romo mau mengungkit masa lalu kamu. Ini Romo lakukan demi kebaikan kamu. Coba kamu pikirkan baik-baik. Ini adalah kesempatan kamu untuk membalas mereka. Jangan biarkan Pangeran Bentar itu kembali berkuasa. Dan dia kembali ke baju biru. Mau tidak mau, dia terpaksa bersama Narirati. Dan kamu bisa menikmati hidupmu dengan Bandawa. Sudahlah, jangan terlalu lama dipikirkan. Kesempatan itu tidak datang dua kali lagi. Jangan disia-siakan. Tapi Romo, Dengarlah, apa kamu mau dibicarakan dan dilecehkan karena perbuatan suamimu? Apa nanti kata orang-orang kalau kamu kalah dengan seorang Dayang? Kamu mengerti maksud Romo, kan? Romo benar. Ini penghinaan terbesar buatku. Apalagi Dayang itu adalah Narirati. Aku tidak akan mengalah padanya. Ini baru anak Romo. Tunggu tanggal lama ini. Aku pasti akan menghancurkan kalian. Dan aku akan bersanding dengan Bandawa. Hamba Kanjeng. Di mana suamiku? Apa dia sudah pulang? Ampun Kanjeng. Kanjeng Pangeran masih belum kembali Kanjeng. Kalau begitu cepat kumpulkan punggawa di Paseban Agung. Aku mau mengumumkan sesuatu yang penting. Daulat Kanjeng. Seperti yang sudah kalian ketahui, suamiku meninggalkan tempat ini tanpa pamit. Itu menandakan kalau dia bukan pimpinan yang bertanggung jawab. Dan apalagi, aku mendengar kalau dia melakukan ini hanya untuk bisa bersama seorang Dayang. Ini sangat memalukan. Dia bukan hanya sudah menghina aku, tapi ini semua tamparan buat kalian. Tamparan buat semua rakyat Banyu Biru. Untuk itu, aku sudah memutuskan. Sebagai seorang istri yang sah dari Pangeran Bentar, aku akan mengambil alih kekuasaan ini. Hidup Banyu Biru! 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 Aku senang sekali, Pawana. Kita berhasil. Laksmi sudah menduduki Banyu Biru. Itu artinya semua sudah menjadi genggamanku. Itu benar sekali, Kang Mas. Sekarang kita tinggal memikirkan bagaimana caranya agar Mas mau menuruti keinginan dan perintah. Ya, kan? Kamu tenang saja. Itu semua urusan. Laksmi akan kujadikan boneka di kadipaten ini. Setelah itu, aku berpikir bagaimana caranya menaklukkan. Kita tidak menemukan lagi jejak Narirati.
Apalagi yang harus kita lakukan? Kita sudah berjalan sejauh ini, Kanjeng. Tidak mungkin kalau kita kembali ke Kadipaten. Sebaiknya kita berpencar, Kamandanu. Setelah itu kita bertemu lagi di sini. 2 kali matahari terbit. Aku sebelah sana. Baik, Kanjeng. Hamba setuju. Aku sudah berhasil merebut Kadipaten Manguntur. Sebentar lagi, aku akan menguasai Kadipaten Kurawan dan seluruh wilayah di Pulau Jawa ini. Ini semua kulakukan. Dewi Sambi, mau apa kamu kemari? Aku menginginkan keris Gentala Cakra. Berikan keris itu padaku. Keris Gentala Cakra. Oh, kamu lupa ya? Aku membantumu untuk mendapatkan keris itu. Lalu kamu menghilangkannya. Sekarang, carilah keris itu untuk aku. Keris Gentala Cakra tidak ada padaku, Sambi. Keris itu telah dipegang oleh Putri Manguntur. Jadi sebaiknya kamu bersabar. Sebentar lagi dia pasti akan datang menyerangku. Kalau harus menunggu Putri Manguntur itu keluar, terlalu lama. Aku menginginkan keris Gentala Cakra secepatnya. Kalau aku tahu, aku sudah pasti merebut keris itu dari tanganmu. Jangan coba-coba membodohi aku. Kamu pikir aku akan membiarkanmu mengacau di istana? Kalau kamu tidak mau menyerahkan keris itu kepadaku, baik, aku akan mencarinya sendiri. Pergi kamu. Di mana keris Gentala Cakra itu disimpan? Aku yakin sekali, Biakta pasti menyimpannya di sini. Tapi di mana? Percuma kamu mencari keris Gentala Cakra di sini. Keris Gentala Cakra dibawa oleh Putri Manguntur. Jadi aku harap sekarang kamu pergi dari tempat ini. Aku datang dan pergi sesukaku. Aku kesini ingin bertemu dengan Kebo ini. Gimana? Aku tidak tahu di mana tua bangka itu sekarang. Ingat, Pak, jangan pernah memerintahku, karena kamu bukan siapa-siapaku. Jadi keluarlah dari tempat ini sebelum aku berubah pikiran. Sekarang aku bisa mengusir Dewi Sambi. Aku yakin, suatu saat nanti dia pasti akan kembali untuk mencari keris Gentala Cakra. Aku harus lebih waspada. Lumayan juga ya, membuatku seruling. Jadi aku tidak takut dengan siapapun. Coba ah. Ada apa ini? Hei anak kecil, kau telah mengganggu ketenanganku. Kau akan menjadi saja buatku. Hentikan suling itu! Hentikan suling itu! Tolong, hentikan suling itu! Aku akan semua bertabung! Ternyata dia takut juga dengan seruling aku. Aku tidak akan meniup suling ini. Kamu harus ikut perintahku. Baik. Ayo. Monster, cepat.
Hancurkan kampung ini. Baik, Tuan Kejagung. Aku mau istirahat dulu. Baik, Tuan Kejagung. Ada apa ya? Kenapa tiba-tiba tanah berguncang? Jangan-jangan ada pengacau di kampung ini. Hei, anak kecil. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di kampung ini? Aku penguasa hutan rimba. Tidak ada berani lawan aku. Wah! Kesambang! Kurang ajar. Berani lawan aku. Ampun, Tuan Kecilku. Ampun, Tuan Kecilku. Monster jelek! Kamu mau menakut-nakutin penduduk lagi tidak? Tidak. Tidak. Lalu siapa yang menyuruhmu mengacaukan kampung ini? Tuan Kecilku. Dia yang menyuruh aku untuk menghancurkan kampung ini. Antar aku ke sana. Baik. Naiklah ke punggungku. Hei monster jelek! Kenapa kamu jangan Krishna? Krishna kamu menghancuri semua kampung. Tidak. Aku tidak mau. Sudah sangat. Tidak ada yang bisa mengganggu. Sekarang kamu akan sadar. Tolong! 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 Kamu lagi. Kenapa mukamu merah-merah? Hah? Kenapa? Kena tawon. Tawon. Siapa yang melakukannya? Hah? Siapa? Krishna Bobo. Dasar dumpret. Krishna lagi. Kamu tahu nggak? Kamu itu mengganggu Bobo yang sedang bersemedi. Hah? Sekarang kamu diri situ. Diri. Sekarang tanganmu pegang gobek. Kaki kirimu naik setinggi-tingginya. Salah, itu kanan. Kiri. Salah. Kanan kamu.
Perketat penjagaan. Jangan sampai ada penyusup yang masuk. Iya. Terkadang kamu memang sangat menyebalkan. Tapi rasanya sayang sekali kalau aku melepaskan. Aku harus bisa memiliki hati. Sedang apa kamu di sini? Kaki hamba terkilir, Kanjeng. Bagaimana? Terima kasih, Kanjeng. Sepertinya hamba sudah tidak apa-apa. Sekarang pulanglah. Tunggu, Kanjeng. Pemimpin yang hebat. Pasti di belakang itu ada wanita yang hebat juga, Kanjeng. Apa boleh hamba menjadi wanita itu, Kanjeng? Wanita yang selalu ada saat suka dan duka. Di mata hamba, Kanjeng adalah sosok pria yang sangat hebat. Setiap saat, setiap waktu, hamba selalu memikirkan Kanjeng. Apa boleh hamba berharap cinta dari Kanjeng? Dengar, jangan coba-coba meraih. Lapor Kanjeng, kapal yang akan berangkat ke Cina sepenuhnya sudah siap. Bagus. Bentuk pasukan khusus yang ikut dalam pelayaran ini. Persiapkan perbekalan yang dibutuhkan, jangan sampai ada yang terlewat. Daulat Kanjeng. Selamat datang, Kanjeng. Aku datang untuk memberitahukanmu, Ranubaya, bahwa kapal yang akan membawamu ke negeri Cina itu sudah siap. Kamu akan menempuh perjalanan panjang. Kira-kira 3 purnama. Apa kamu siap? Hamba siap, Kanjeng. Bagus, Ranubaya. Kedamaian Manguntur dan Kurawan sepenuhnya ada di pundak kamu. Mudah-mudahan kamu bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Hamba akan menjalankannya sebaik-baik mungkin, Kanjeng. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di hati hamba, Kanjeng. Apa? Hamba takut kalau Biarka itu datang sewaktu-waktu mengacau Kurawan ataupun menguntur, Kanjeng. Itu juga yang saya khawatirkan. Tapi perjalanan ini tidak bisa ditunda. Kamu harus tetap pergi. Baiklah, Kanjeng. Hamba akan menyiapkan segala sesuatunya. Setelah itu, hamba kembali menghadap Kanjeng. Baik, Ranubaya. Saya akan menunggu. Terima kasih, Kanjeng. Saya permisi dulu. 1, 2, 3. Cukup. Ada hal penting yang akan saya sampaikan kepada kalian semuanya. Karena saya akan pergi memakan waktu yang cukup lama. Saya minta semua bertanggung jawab dengan padepokan kita ini. Dan ada satu hal yang harus kalian ingat. Berulang kali saya mengatakan bahwa ilmu kanuragaan bukan untuk disombong-sombongkan, bukan untuk disalahgunakan, tapi untuk menolong orang yang lemah, membantu orang yang susah. Paham maksud saya? Baik, Guru. Segala keperluan Guru sudah kami siapkan. Ya. Kalian boleh bubar. Saya akan bersemedi terlebih dahulu. Baik, Guru. Kurawan, seharusnya kadipaten itu menjadi milikku. Dan Adiaksa dan Raspati cuma pengecut yang bisa bersembunyi di balik prajurit. Aku harus segera ke Kurawan.
kalian masih mau hidup, menyingkirlah. Kamu tidak perlu membunuh prajuritku yang tidak bersalah, Biakta. Ada apa ini? Kenapa kamu begitu manis padaku saat ini? Rencana busuk apa yang sedang kamu atur, Dana Diaksa? Kalau kamu punya niat baik, silakan masuk. Kita bisa bicara baik-baik. Baiklah. Apa yang kamu inginkan dari aku, Biakta? Aku menginginkan Respati. Suruh dia keluar. Tunjukkan kehebatannya di depanku. Jangan menjadi pengecut yang di belakang romonya terus. Kalau kamu mencari Respati sekarang percuma. Dia tidak ada di istana ini. Jangan coba-coba membohongiku, Romo. Aku tidak berbohong. Respati memang benar-benar tidak ada di kadipaten ini. Lagi pula, untuk apa kamu mencarinya? Aku mencarinya untuk membalaskan semua sakit hati. Hilangkan rasa balas dendammu, Biakta. Respati tidak bersalah. Kalau kamu ingin menyalahkan keadaan, akulah yang salah. Aku akan memberikan tahtaku sebagai rasa permintaan maafku. Tapi dengan syarat, kamu harus memimpin kadipaten ini dengan baik dan bijak. Jadilah seorang pemimpin yang baik-baik. Dana Diaksa, aku harap sebelum kamu bicara, kamu harus berkaca dulu pada dirimu sendiri. Kalau kamu benar-benar pemimpin yang baik, kamu tidak akan melantarkan aku. Sekarang mana Respati? Mana Respati? Rati! 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 Kemana lagi? Aku harus mencari Rati. Dengan izin sang penguasa jagat raya, bantulah aku menemukan Rati. Sekarang adalah hari terakhirmu, Respati. Bersiaplah untuk mati. Ayolah Respati, mana kehebatanmu? Bangunlah. Selamat tinggal, saudara tersayang. Jangan bunuh aku, Biakta. Aku saudaramu. Respati, kemana kamu? Kurang ajar! Dasar pengecut! Keluar kamu, Respati! Respati! Keluar kamu! Dasar pengecut! Keluar kamu, Respati! Hadapi aku! Bang Respati, kamu di mana? Cepatlah pulang, kakakku.
cepatlah kembali bersama putri kita. Oh jagat Dewa Batara, lindungilah selalu suami dan putriku dimanapun mereka berada. Kenapa Patri? Kenapa dengan tanganmu? Tidak apa-apa Romo, hanya tertusuk jarum. Kenapa perasaanku jadi tidak enak begini ya? Jangan-jangan terjadi sesuatu pada putriku dan suamiku. Aku takut. Sudah malam. Sebaiknya kamu istirahat. Tidak akan terjadi apa-apa, ya. Mau apa kamu? Hari ini kamu akan menjadi pengantinku, sayang. Jangan mendekat. Aku bilang jangan mendekat. Kamu tidak usah takut. Aku tidak akan menyakiti. Malam kita akan bersenang-senang merenggut indahnya dunia, Rati. Tolong! Tolong! Lihat saja, Rat. Pasang gerahanku ini tidak mempunyai senar. Rati! 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 Prajurit! Cepat tangkap perempuan itu! Cepat! Baik, Bangara. Lepaskan aku! Rati, Lepaskan aku! Lepaskan aku! lepaskan dari Rati. Bandawa? Akhirnya kau muncul juga, Bandawa. Tidak kusangka pangeran bisa berbuat senista ini. Apa pangeran tidak malu menculik seorang daya dan ingin menodainya? Kurang ajar. Kamulah yang sudah berbuat nista padaku. Kamu sudah merebut istriku. Aku akan membalas dendam padamu, Bandawa. Pengawal, serang dia! Kamu yang membunuh. Ayo lakukan! Lakukan! Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Istriku sudah direbut oleh Bandawa. Dia sudah merebut kehormatanku sebagai pangeran, sekaligus sebagai suami. Ayo bunuh! Aku tidak pernah merampas apapun dari pangeran. Aku harap ini terakhir kalinya pangeran melakukan perbuatan senista ini. Jika ini terulang lagi, maka aku tidak akan pernah melepaskanmu, pangeran. Ayo, Rati. Lihat saja, Bandawa. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan balas dendam! Minumlah ramuan ini, Kanjeng. Luka dalam Kanjeng cukup parah. Kanjeng harus banyak beristirahat. Mungkin 2 atau 3 hari lagi keadaan Kanjeng akan pulih. Terima kasih, Tabib. Aku tidak bisa berlama-lama di sini. Aku harus mencari putriku. Mari, Rati. Kanjeng, kenapa ini Kanjeng lakukan? Jika ini Kanjeng lakukan, ini akan membahayakan nyawa Kanjeng sendiri. Hamba memohon Kanjeng, ini semua demi kebaikan Kanjeng. Di mana kamu, Rati? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Kamandanu,
Aku sangat berharap kamu bisa segera menemukan putriku. Temukanlah Narirati. Bagaimana keadaanmu, Rati? Apa kamu terluka? Aku bersyukur Bandawa kamu telah datang. Akhirnya aku bisa terbebas juga dari cengkraman Pangeran Bentar. Tapi bagaimana bisa? Kamu jatuh ke tangan Pangeran Bentar. Ternyata Pangeran Bentar dan Biakta itu bekerja sama, Bandawa. Ternyata dugaanku benar. Tapi apa mungkin? Bukankah selama ini mereka saling bekerja sama? Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, Bandawa. Kawan bisa menjadi lawan. Lawan pun bisa menjadi kawan. Maka itu, kita harus mulai berhati-hati. Karena kita tidak pernah tahu siapa lawan kita sebenarnya. Rati, aku sangat bersyukur, Rati. Kamu baik-baik saja. Ini semua berkat kamu, Bandawa. Akulah yang harus lebih bersyukur karena telah dipertemukan dengan kamu. Kamu adalah anugerah terbesar untuk aku. Oh ya, Rati. Aku lupa memberitahu. Sekarang ini, Biakta sudah menguasai Manguntur kembali. Apa? Bagaimana dengan Eyang aku? Itu dia, Rati. Aku juga tidak tahu bagaimana keadaan Eyang. Menurut kabar, dia disekap oleh Biakta. Entah di mana. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus segera kembali ke Manguntur dan membebaskan Eyang. Ayo, kita harus pergi secepatnya. Bopo tidak ada. Jadi aku bisa mencuri barang pusaka milik Bopo. Tapi bagaimana cara menggunakannya? Terima kasih ya Krishna sudah mengajakku bermain sama-sama. Kesempatanku membalas Krishna. Kerjain dia. Cup, jangan nangis, Laras. Emang enak mukanya gosong.
Lagi-lagi Respati berhasil lolos dariku. Baiklah, aku harus memancing Bandawa keluar dari persembunyian. Prajurit! Iya, Kanjeng. Buatlah kekacauan di setiap kampung. Lakukan apa saja kesukaan kalian. Merampok, mencuri, dan memperkosa. Tapi Kanjeng. Tidak ada tapi-tapi. Lakukan perintahku. Baik, Kanjeng. Dengan kemunculan Kamandanu, aku bisa memanfaatkan dia untuk membunuh Raspati dan bergabung denganku. Kalau tidak, dia harus mati di tanganku. Apa yang kalian punya? Seragam! Hei! Kalian itu prajurit. Harusnya bisa melindungi dan mengayomi rakyat. Bukannya membuat keributan. Tangkap orang itu! Komandan. Bopo tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, Ngir. Bopo dengar Biakta memanggil kamu. Berhati-hatilah. Sepertinya dia punya sesuatu rencana untuk kamu. Baik, Bopo. Aku akan hati-hati. Dia ini Nari Rati, Bopo. Salam hormat, Paman. Ada penyusup! Tangkap! Dengan keris Gentala Cakra ini, aku akan melumpuhkan Biakta. Dasar bodoh. Kalian sudah berani masuk ke kandang macan. Itu sama saja kalian membangunkan macan yang sedang tidur. Iya, dan macan ini akan kami bunuh. Iya. Iya. Apa kamu bilang? Cucuku sudah pulang. Cucuku sudah datang. Iya, Kanjeng. Cucu Kanjeng sangat hebat. Dia dan Bandawa bertempur melawan Biakta dengan gagah berani. Syukurlah, Wajih. Syukurlah. Akhirnya, Sam Yang Widi mendengar semua doa-doaku. Di mana dia? Di mana dia? Tadi hamba melihat cucu Kanjeng dan Bandawa masih bertempur dengan Biakta. Hamba tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Inilah saat yang tepat untuk Kanjeng keluar dari penjara ini. Aku harus tahu di mana dia. Antar aku. Kita keluar.
Kami akan menghentikan semua kejahatan kamu. Kamu bermimpi. Akulah yang akan menghentikanmu. Segala cakra. Jangan, Rati. Tidak perlu mengejarnya, Rati. Kita harus memastikan keadaan Kanjeng Kepowinara. Bandawa, kita harus segera mencari Eyang. Iya. Eyang! Cucuku. Cucuku. Apa yang sudah terjadi pada Eyang? Cucuku. Biakta mengurungmu dalam penjara bawah tanah tanpa diberinya makan dan minum. Biakta benar-benar kejam, Eyang. Dia bahkan sudah membuat Eyang terluka. Bandawa, tolong bantu aku membawa Eyang. Eyang masih sangat membutuhkan pengobatan. Iya, Rati. Luka Kanjeng cukup parah. Apalagi Kanjeng juga mendapat luka dalam. Hamba harap Kanjeng benar-benar beristirahat sampai luka Kanjeng benar-benar sembuh. Hamba akan terlebih dahulu menyiapkan ramuan untuk Kanjeng. Hamba mohon diri. Terima kasih. Maafkan Rati, Eyang. Seharusnya Rati bisa menjaga dan melindungi Eyang dari kejahatan Biakta. Tidak Rati. Kamu tidak bersalah. Kejadian kemarin benar-benar di luar dugaan kita. Kamu tiba-tiba hilang diculik, lalu tiba-tiba pula Biakta muncul dan mengambil alih kadipaten ini. Sudahlah, semuanya sudah berlalu. Rati, Eyang mohon bawalah kemanapun kamu pergi keris Gentala Cakra. Keris itu lebih aman bersamamu. Lagi pula, sewaktu-waktu keris itu bisa melindungimu, sehingga kejadian seperti kemarin tidak akan terulang lagi. Sekali lagi Rati mohon maaf. Rati tidak bisa menuruti permintaan Eyang. Banyak sekali yang menginginkan keris Gentala Cakra. Jadi sebaiknya keris itu disimpan di tempatnya saja. Karena tidak akan ada yang bisa melihatnya selain keturunan Eyang sendiri. Mohon pamit, Eyang. Aku minta kerjasama dan bantuan kalian semua. Cari dan tangkap Biakta. Dia sudah membuat kekacauan di kadipaten ini. Dan dia juga sudah melukai Kanjeng Tumenggung. Jika salah satu dari kalian berhasil menangkap Biakta jahat itu, maka aku akan memberikan kalian hadiah. Hidup Ampun! Hidup Ampun! Maaf, Kanjeng. Kanjeng Tumenggung memanggil hamba. Ya, Wuru. Ada hal penting yang akan aku bicarakan padamu. Kalau boleh hamba tahu, ada hal penting apa yang mau dibicarakan oleh Kanjeng? Tentang Nari Rati. Nari Rati? Ada hal penting apa mengenai anak hamba, Kanjeng? Ada sesuatu yang perlu kamu ketahui. Aku tidak bisa sembunyikan hal ini terus-menerus darimu. Aku tahu sekarang. Rati adalah cucuku. Dia putri dari Padmini dan Respati yang selama ini hilang. Jagat Dewa Betara. Jadi selama ini benar kalau putriku Nari Rati adalah seorang putri Manguntul. Ampuni hamba, Kanjeng. Ampuni hamba. Hamba bersalah, hamba pantas dihukum. Hamba sungguh-sungguh tidak pernah tahu kalau putri hamba Nari Rati adalah putri Manguntur yang sebenarnya. Ampuni hamba, Kanjeng. Tidak, Wuru. Tidak. Kamu tidak bersalah.
Aku justru berterima kasih padamu karena kamu telah menyelamatkan dia, merawat dia dengan baik, sehingga Rati tumbuh menjadi gadis yang baik dan bertanggung jawab. 2 kali dia telah menyelamatkan kadipaten ini. Artinya, kadipaten ini sangat membutuhkan Rati. Romo, Rati, apa yang sudah Bopo lakukan? ampuni hamba Kanjeng Putri. Hamba sudah melakukan kesalahan yang besar kepada Kanjeng Putri. Hamba malu. Hamba tidak pantas berhadapan lagi dengan Kanjeng Putri. Apa yang sedang Bopo bicarakan? Aku ini Narirati, putri Bopo, bukan Kanjeng Putri. Bopo jangan seperti ini, Bopo. Pasti Bopo marah kan? Karena aku tiba-tiba menghilang begitu saja dan membuat Bopo cemas. Tapi aku mohon Bopo jangan berlebihan seperti ini. Bukan begitu, bukan begitu. Lagi pula, hamba tidak pantas untuk marah. Karena sebenarnya Kanjeng Putri adalah putri kandung dari Kanjeng Dewi Papinda dan Kanjeng Respati. Bukan putri kandung hamba. Sudah, Bopo, sudah. Aku tahu, selama ini Bopo merahasiakan itu demi keselamatanku, Bopo. Dan justru aku yang harusnya berterima kasih pada Bopo. Karena Bopo telah merawat dan melindungiku selama ini. Kanjeng Putri. Selamanya tidak akan ada yang pernah berubah, Bopo. Bopo tetaplah Bopoku. Dan aku tetap Narirati, putri Bopo. Karena aku sangat menyayangi Bopo seperti Bopo kandungku sendiri. Dan aku harap Bopo juga demikian. Putriku. Ya. Kamu tetap putriku selamanya. Apa yang dibilang Romoku ini ada benarnya juga. Aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan Bandawa. Dan aku tidak perlu cemas soal Narirati. Karena tanpa perlu kusingkirkan, dia akan tersingkir sendiri. Dan aku yakin, dia pasti lebih memilih bunuh diri daripada ternoda. Selain itu, aku juga punya alasan yang kuat untuk bisa bebas dari Pangeran Benda. Ini benar-benar rencana yang bagus. Bandawa, tunggu aku. Sebentar lagi, kamu pasti akan menjadi milikku. Lapor Kanjeng, Dayang yang bernama Narirati itu berhasil kabur dari Kanjeng Pangeran dan kembali ke Manguntul dengan selamat, Kanjeng. Apa? Mengumumkan aku sebagai putri? Aku sudah membicarakan masa-masa hal ini dengan Pandawa. Dan kami memutuskan untuk mengumumkan bahwa kamu adalah benar-benar cucu Pandawa. Tapi kakek... Sudahlah Rati. Terimalah, jangan menolak. Kami sudah memikirkan hal ini baik-baik. Benar, Rati. Sekarang ini, posisi kamu dalam bahaya. Banyak orang yang mau menculik dan menyakitimu, Rati. Termasuk Biakta. Jadi, satu-satunya cara adalah mengumumkan jati dirimu yang sebenarnya. Dengan begitu, keselamatan akan lebih terjamin. Aku harus membuktikan sendiri apa benar gadis itu sudah kembali ke Manguntul. Ternyata gadis itu memang benar sudah kembali. Tapi mereka sedang membicarakan apa? Sepertinya serius sekali. Jangan bicara dulu. Ada yang sedang mendengarkan pembicaraan kita. Kalian jangan salah paham dulu. Aku bukan yang mau menguping. Laksmi. Kembali Laksmi. Kembalilah. Tapi Paman, bukannya kalian sedang membicarakan sesuatu yang penting? Laksmi. Jangan salah sangka. Kami tidak membicarakan apa-apa. Kami hanya merayakan kedatangan Rati. Itu saja. Merayakan kepulangan Rati. Apa Paman Kebowinarang ini tidak terlalu berlebihan? Aneh sekali. Untuk apa Paman Kebowinarang sampai harus merayakan kepulangan Rati? Siapa sebenarnya Narirati ini?
Sudahlah Lasmi, jangan banyak mikir. Marilah bergabung bersama kami. Paman juga ingin mendengar ceritamu. Katanya kamu menguasai penyihir. Paman juga ingin mendengarnya. Ayo. Duduklah. Jadi Putri Manguntur itu sudah kembali. Dan besok diadakan acara penyambutan. Begitu? Daulat Kanjeng. Aku jadi penasaran. Siapa putri itu sebenarnya? Kalau begitu, kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini, Kang Mas. Kita harus hadir di acara penyambutan itu. Aku sengaja mengumpulkan kalian di sini untuk mengabarkan satu kabar gembira. Cucuku, calon pewaris kadipaten ini sudah datang. Untuk itu, siapkan satu upacara untuk menyambutnya. Maaf, Paman. Tapi siapa cucu yang Paman maksud itu? Kamu akan segera tahu. Tolong sampaikan kepada seluruh rakyat untuk menyambut dengan meriah. Aku ingin cucuku diterima dengan baik di sini. Daulat Kanjeng. Siapa sebenarnya putri itu? Terima kasih Jagat Dewa Batara. Kamu telah menolong putriku. Kakang Yusupati, Kakang, putri kita sudah kembali. Dia sekarang ada di Manguntur. Kakang, aku ingin sekali bertemu dengan putri kita. Aku rindu sekali dengan dia. Aku ingin memeluk dia. Tapi bagaimana dengan kandunganmu, Padmini? Kamu harus banyak istirahat. Aku mohon, Kakang. Aku mohon jangan menghalangi aku untuk bertemu dengan putri kita. Aku sangat merindukan dia, Kakang. Aku mohon. Sabarlah. Rospati. Romo. Bawalah istrimu ke Manguntur. Tapi Romo, bagaimana dengan keadaan... Romo, aku mohon. Aku ingin sekali bertemu dengan putriku. Aku mohon, aku ingin sekali ke Manguntur. Kamu jangan menghalangi Padmini untuk bertemu dengan putri kalian. Selama ini Padmini tersiksa karena terpisah dengan putri kalian. Biarkan dia tahu sekarang siapa putri kalian itu. Baiklah, Romo. Punggawa. Daulat Paduka. Siapkan kuda dan pengawal yang bagus untuk perjalananku dengan Padmini ke Manguntur. Daulat Paduka. Terima kasih, Kakak. Terima kasih. Aku berjanji. Aku akan menjaga bayi kita baik-baik. Ya, ada apa itu rame-rame? Hari ini Putri Manguntur akan menunjukkan wajahnya. Ayo kita lihat. Kemarilah. Seperti yang kalian lihat, di sampingku berdiri cucu kandungku. Untuk membuktikan kalau dia cucu kandungku, di hadapan kalian, aku akan menyuruhnya mencabut keris Gentara Cakra.
Kalau keris ini tercabut, berarti dia cucu kandungku. Untuk itu, aku mengharap dukungan kalian sebagai penerus Kadipaten Banguntur. Cabutlah keris ini. Buktikan pada mereka kalau kamu adalah cucu kandungku. Putriku. Kamu benar putriku. Biung sangat merindukan kamu, nak. Boleh Biung melihat wajahmu? Baiklah Biung, aku akan memperlihatkan wajahku. Nari Rati putriku. Biung. Hormat kami, Kanjeng Putri. Sudah aku terima hormat kalian. Bangunlah. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin seorang putri. Karena aku sangat mengenal Nari Rati. Ini pasti penipuan. Kalian semua jangan percaya padanya. Kamu salah, Lasmi. Nari Rati memang putriku. Aku bisa menjadi saksi.
Lasmi, mau kemana kamu? Kalian sudah melihat cucuku yang asli. Aku mengharapkan kalian bisa menerima dan mendukungnya sebagai calon penguasa Manguntur. Hidup Kanjeng Putri! Hidup Manguntur! 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 Mau kemana kamu? Aku mau ke baju biru. Aku akan buktikan kalau dia bukan putri yang sebenarnya. Dan dia itu hanya seorang penipu Romo. Dia tidak berhak tinggal di Mangun dan merebut kedudukanku. Kamu tidak bisa ke sana. Karena dia memang putri yang sebenarnya. Romo jangan mau tertipu oleh Narirati. Dia bukan putri yang sebenarnya. Romo juga berharap seperti apa yang kamu katakan. Tapi memang dia putri yang asli. Kamu bisa lihat sendiri. Dia bisa mencabut keris Gentala Cakra. Tidak. Ini pasti omong kosong. Dia bukan putri yang sebenarnya. Tidak mungkin. Aku akan membongkar apa yang sudah dia lakukan. Dan mengerahkan seluruh pasukan untuk menyerang Manguntur. Tenang, Lasmi. Kamu tidak boleh emosi. Romo tahu perasaanmu. Sekarang keris Gentala Cakra itu ada di tangan Narirati. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, Lasmi. Kita tidak bisa mengalahkan pasukan Manguntur. Untuk itu, kita harus berpikir bagaimana caranya menaklukkan kembali Manguntur. Kamu mengerti maksud Romo, kan? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, aku harus menyingkirkan Narirati. Bapak, cepat kasih aku sesuatu yang sakti lagi dong. Kan aku malu kalah terus dengan Krishna. Mau Bopo kasih 1000 cara pun, tetap saja pasti kamu akan kalah sama Krishna. Aku ingin mengalahkan Krishna, Bapak. Aku mohon, Bapak. Aku mohon. Bopo pusing dengan ujianmu. Baik-baik. Bopo akan menolong kamu kali ini. Tapi ingat, kamu jangan kalah lagi sama Krishna. Serbu berubah. Serbuk ini bisa berubah untuk sebaliknya. Kamu yang harus ingat, kamu harus mengalahkan Krishna. Bagaimana? Gaza! Dasar anak kumpret! Gaza! Ternyata dugaanku benar. Krishna pasti dengan kambing bau itu. Daripada Krishna mengawasi kambing itu, mending aku merubahnya menjadi kambing. Mbe, mbe. Bosan main sama kambing terus. Mendingan aku main suling Bingo bang, kambing berubah jadi kambing. Lah, kok debunya berbalik? Haji! Sepertinya suara orang bersih.
marah sama aku. Aku kan Kansa. Kansa. Tapi kok Kansa perempuan? Ayo Ras, kita main. Ayo. Tidak, aku harus pergi. Laras diajak main malah pergi. Ayo Kambi, makanlah yang banyak biar kamu sehat. Krishna! Kenapa Laras? Kenapa kamu lari-lari? Kamu sudah tahu belum? Ada anak perempuan yang mirip Kansa. Anak perempuan mirip Kansa? Iya, tapi anehnya dia mengaku Kansa. Mengaku Kansa. Laras! Laras! Laras jahat. Aku ngajak main kamu, malah kamu main sama dia. Aku nggak mau lagi berteman sama kamu. Kamu benar, Laras. Dia hitam dan kurus lagi. Dia siapanya Kansa ya? Kansa, kenapa kamu selalu bikin pusing Bobo? Hah? Kenapa kamu cium serbuk itu? Jadinya kamu seperti ini. Hah? Aku tidak sengaja, Bobo. Tadi sewaktu aku tiup serbuk itu, tiba-tiba saja Kansa meniupkan serulingnya. Jadi serbuk itu berbalik ke arahku. Gagal maning. Kamu selalu saja bikin pusing Bobo. Kalah terus. Habis sulit menyerang Krishna, Bobo. Kalau Bobo tidak percaya, Bobo coba saja sendiri. Baik. Bobo akan menyeret Krishna. Mana serbuk itu? Mana? Dasar dumpret. Paling-paling Bobo juga dikalahin sama Krishna. Akhirnya selesai juga tugasku. Krishna! Paman? Dasar dumpret. Gara-gara kamu anakku berubah jadi perempuan. Aku akan membalasnya. Jadi anak perempuan itu benar-benar Kansa. Tapi bagaimana caranya aku mengubahnya? Bertemu Kansa saja belum? Dengan serbuk ini, si Kansa menyerangmu. Malah kamu menyerang oleh seruling kamu. Sekarang malah Kansa jadi perempuan. Aku akan membalasmu. Asik! Dasar dumpret, kutu kupet. Sekarang Paman milik Kansa. Aku akan membalasmu. Asik! Dasar dumpret, kutu kupet. Sekarang Paman milik Kansa. Kamu, dasar dumpret, kutu kupret. Selama ini aku selalu gagal mendapatkan laki-laki yang aku mau. Mereka selalu saja menghindari aku. Apa karena aku terlihat tua? Tidak mungkin. Aku selalu menghisap darah bayi untuk mempertahankan kecantikan. Buktinya saja, Tong Bajil masih mengejar-ngejar aku. Kalau dipikir-pikir, Tong Bajil itu tidak
tidak jelek juga ya. Apalagi aku sudah mempunyai anak darinya. Tidak ada salahnya kalau aku menemui mereka. Aku harus menahan diri supaya aku tidak menghisap darah anakku sendiri. Ya, sudah sebesar apa ya dia sekarang? Apa Tom Bajil sudah menjadikan anakku seorang pendekar? Aku rindu sekali. Bajil, Tom Bajil, di mana kamu? Bajil, Tom Bajil. Bajil, bangun Bajil, ini aku. Bajil, Bajil. Bajil, ini aku, Dewi Sambi. Bajil. 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 Sambi? Siapa kamu? Kamu pasti keluarga Bajil kan? Dasar perempuan menggoda. Ya. Tidak, Sambi. Ini aku Bajil. Aku kekasihnya. Apa? Kamu Bajil. Tapi kenapa kamu jadi seperti ini? Kansa, di mana dia? Papa, aku datang. Siapa dia? Dia, ini anakku, anak kita. Tidak, tidak mungkin, tidak mungkin. Dia, akhirnya aku ada teman juga. Ayo dia, apa masih? Lepas. Nasib, jarang-jarang aku ketemu Sambi. Tapi malah keadaan aku seperti ini. Aduh. Bapak, kapan bisa balik seperti semula? Besok pagi setelah matahari terbit, kita pasti bisa normal. Hah? Masih lama. Capek deh. Ampun Kanjeng, kami hanya untuk menjalankan perintah. Kanjeng dilarang masuk. Minggir kalian. Cepat buka gerbang itu. Kalian jangan menghalangiku. Kalian ingat, kepala kalian aku penggal. Ah! Ampun Kanjeng. Aku ini pemimpin Banyu Biru. Jadi seharusnya perintah yang kalian ikuti adalah perintahku, bukan orang lain. Cepat buka! Kebetulan kamu datang. Perintahkan prajurit-prajurit bodoh ini untuk ini. Aku ingin masuk dan segera istirahat. Penjarakan mereka, karena mereka sudah berani bermain-main dengan. Ampun Kanjeng, kami semua tidak bisa menuruti perintah Kanjeng. Saat ini di sini pemimpin kami adalah Kanjeng Putri Diah Ayu Laksmi. Apa-apaan? Sejak kapan Laksmi menjadi pemimpin di sini? Aku tidak pernah memberikan tahtaku padanya. Sejak seluruh rakyat Banyu Biru ini mendengar apa yang Kanjeng Pangeran lakukan terhadap Dayang Narirati, mereka sepakat untuk mengangkat Kanjeng Putri Diah Ayu Laksmi sebagai pemimpin kami di sini. Kurang ajar. Lihat saja Laksmi. Aku tidak akan mengampuni. Aku akan membalasnya Laksmi.
Putriku, Biung bahagia sekali karena pada akhirnya Biung bisa berkumpul dengan kamu. Aku juga sangat bahagia, Biung. Romo bisa kembali berkumpul bersama kalian. Ada apa dengan kamu, putriku? Maafkan aku, Biung, Romo. Aku melupakan sesuatu. Biung dan Romo, tunggu di sini sebentar ya. Ada seseorang yang ingin aku ajak merasakan kebahagiaan kita. Siapa orang itu, Kakang? Aku juga tidak tahu. Ayolah, Bopo. Rati, Bopo mau dibawa kemana? Rati! Biung, Romo, kalian pasti sudah tahu ini siapa. Ini adalah Bopo. Bopo yang selama ini telah merawat dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Aku ingin kalian menerimanya sebagai bagian dari keluarga kita. Karena aku tidak ingin melupakannya. Dan akan tetap menganggapnya sebagai bopo kandungku. Ampun, hamba Kanjeng. Kamu tidak perlu bersikap seperti itu terhadap kami. Sekarang kamu adalah bagian dari keluarga kita. Jadi kamu tidak perlu sungkan lagi, Guru. Ampuni hamba Kanjeng. Hamba ini hanya rakyat biasa. Hamba tidak berani sedangkan Kanjeng. Jangan diteruskan. Kamu pantas mendapatkan semua ini. Aku dan Padmini sudah berutang banyak kepadamu. Jadi tolonglah, anggap kami keluarga sendiri. Berdiri. Sekarang kebahagiaanku benar-benar lengkap. Aku sudah bersama Biung, Romo, dan bopoku sendiri. Aku benar-benar merasa diberkati oleh Sang Hyang Widi. Aku sudah banyak berutang budi kepadamu, Regu. Kamu telah menjaga putriku dengan baik. Jadi izinkan aku untuk memberi hadiah untukmu. Maaf, Kanjeng. Hamba sama sekali tidak mengharapkan hadiah atas apa yang sudah hamba lakukan kepada Narirati. Narirati itu sudah seperti anak hamba sendiri. Jadi hamba menolak permintaan Kanjeng. Kalaupun itu memang harus, hamba hanya ingin sebuah permintaan. Apa itu? Kalaupun itu diizinkan, hamba ingin tetap bisa menyayangi Narirati. Tentu saja, Regu. Kamu bisa menyayangi Narirati selamanya. Terima kasih, Kanjeng. Terima kasih. Saya juga berterima kasih. Hormat hamba Kanjeng Putri. Bandawa, sudah Bandawa, jangan bersikap seperti ini. Tapi Kanjeng Putri. Bersikaplah seperti biasa, Bandawa. Sikapmu yang seperti ini hanya membuat aku tidak nyaman, Bandawa. Kamu tahu, kenapa aku tidak pernah mau menjadi Kanjeng Putri? Karena aku hanya mau menjadi Narirati biasa yang bisa saling mencintai dengan kamu. Bandawa. Kurang ajar kamu, Rati. Kamu bukan hanya sudah merebut lelaki yang aku cintai, tapi juga tahta yang sudah kuperjuangkan sejak lama. Awas kamu. Aku pasti akan merebutnya kembali. Kansa, sekarang kita sudah kembali ke wujud semula. Benar, Bopo. Kita sudah menjadi laki-laki lagi. Tapi Kansa,
kita jangan senang dulu. Kita harus membalas si kutu kupret Krishna itu karena sudah membuat malu kita dan berubah kita menjadi perempuan. Benar, Bopo. Dia sudah memalakkan aku di depan teman-teman. Aku ingin berdendam. Bagus, bagus. Tapi jangan Bopo melawan Krishna dulu. Kansa pasti kuat, hebat seperti Bopo. Baru Kansa bisa melawan Krishna. Benar juga, benar juga. Bopo tahu bagaimana caranya. Kamu harus nenen 100 ekor kambing dalam sehari. Hah? Nenen kambing? Iya, nenen kambing. Kamu mau kemana? Hah? Mau kemana? Nenen. Bopo belum selesai bicara. Ingat syaratnya. Kamu tidak boleh memuntahkan air susu kambing. Kalau kamu sampai memuntahkannya, kamu akan berubah menjadi anak kambing. Ya, Bopo. Benar. Padahal kemarin kambingmu masih baik-baik saja dan tapi tiba-tiba pagi ini kurus dan lemas. Wah, benar tuh, benar banget. Kamisa juga aneh loh. Padahal aku selalu ngasih rumput segar dan selalu dikasih minum katu. Tapi ketika kamu diperes, susunya itu nggak keluar sedikit pun. Ini kan nggak masuk akal, ya nggak? Ya. Aneh. Pasti ada apa-apa. Aku harus sendiri. Ayo makan yang banyak ya. Ini susu yang paling segar. Ternyata dugaanku benar. Kan salah yang jadi biang keladi. Kan saya jadi anak kambing, memangnya enak. Ternyata dugaanku benar. Kan salah yang jadi biang keladi. Kan saya jadi anak kambing, memangnya enak. Dasar dumpret. Kambing siapa itu? Yang berani mengganggu tong bajil tidur? Mau aku sembelih apa?
Ini dia nih, kambing yang mengganggu Tong Bajil tidur. Ah! Sekarang anak kambing itu sudah hilang. Saatnya Tong Bajil tidur lagi. Jangan-jangan anak kambing itu Kansa. Sudah masuk dari tadi. Masuk. Ah! Anak saya mau dibawa kemana? Ah! Anak ini anak kambing. Gimana sih? Ini anak saya. Masa anak kambing bilang anak kamu? Itu anakku. Ini anak kambing. Bentar. Gol megol megol, gol megol megol. Anak kambing berubah. Tuh kan anak saya. Bopo, gimana sih? Bopo tadi kan nendang aku. Sakit tahu. Berarti kamu memutahkan air susu kambing itu, iya kan? Ikut Bopo. Salam hormatku Romo. Ada apa Romo mencariku? Ada hal penting yang akan aku bicarakan padamu. Hal penting apa itu Romo? Ini soal Rati. Seperti yang kamu ketahui, keselamatan Rati sewaktu-waktu bisa terancam. Apalagi saat ini Rati adalah putri Manguntur. Bahaya mengancam setiap saat. Untuk itu, dia memerlukan seorang pendamping. Suami maksud Romo? Iya. Dan menurut Romo, pendamping yang tepat adalah Pandawa atau Arya Kawandanu. Bagaimana menurutmu? Aku sependapat dengan Romo. Aku setuju sekali kalau Narirati dengan Pandawa. Lagi pula, Kamandanu bisa dipercaya. Dia kesatria yang penuh tanggung jawab. Baiklah. Kalau begitu, aku akan bicarakan dengan Rati. Kalau dia setuju, kita akan adakan pesta pernikahan buat mereka secepatnya. Apa? Pernikahanku dan Bandawa akan dipercepat? Benar, Rati. Eyang dan Romomu sudah sepakat untuk segera menikahkan kamu dengan Pandawa. Tapi Eyang... Kenapa, Rati? Kenapa kamu ragu? Menurut Eyang, kalau Pandawa mencintaimu, dia akan senang sekali dapat bersatu dengan gadis yang dicintainya. Percaya sama Eyang. Bagaimana dengan boponya Bandawa, Eyang? Apakah dia akan setuju dan merestui kami? Sudahlah, Rati. Kamu tidak usah khawatir. Eyang yang akan mengatur semua itu. Prajurit! Daulat Kanjeng. Sampaikan ke Bu Anggareksa. Aku memanggilnya. Suruh dia menghadapku sekarang juga. Hamba segera laksanakan perintah Kanjeng. Rati pasti bahagia kalau aku nikahkan dia dengan pria pilihannya. Kanjeng Tumenggung memanggilku. Ada apa ini? Apa aku berbuat kesalahan? Sebaliknya, Kanjeng dipanggil bukan karena bermasalah, tapi Kanjeng dipanggil karena mendapat sebuah anugerah yang tidak terkira dari Kanjeng Temenggung. Maksud kamu, Kanjeng Temenggung ingin membicarakan pernikahan Kanjeng Putri dengan salah satu putra Kanjeng. Kanjeng Tumenggung memanggilku. Ada apa ini? Apa aku berbuat kesalahan? Sebaliknya, Kanjeng dipanggil bukan karena bermasalah, tapi Kanjeng dipanggil karena mendapat sebuah anugerah yang tidak terkira dari Kanjeng Temenggung. Maksud kamu, Kanjeng Temenggung ingin membicarakan pernikahan Kanjeng Putri dengan salah satu putra Kanjeng. Maksud kalian Rati? Kalian Tumenggung pasti sekarang sudah menunggu. Silakan ikut kami ke Muguntur. Bobo. Kamu di rumah saja. Bobo yang dipanggil Kanjeng Tumenggung. Kamu istirahat saja supaya luka-luka kamu cepat sembuh. Tetapi Bobo. Bobo. Celaka. Bagaimana bila benar-benar Rati dinikahkan dengan Kamandanu? Aku yakin mereka bisa menjadi penerusku memimpin Kadipaten ini. Dan Kadipaten ini akan tumbuh makmur, gemari Palo Jinawi di bawah pimpinan mereka. Aku harap kamu tidak keberatan. Tentu, Kanjeng. Tentu. Hamba tidak keberatan.
Hamba merasa terhormat dan ini adalah anugerah besar buat keluarga hamba. Terima kasih, terima kasih. Tadinya aku mengira kamu akan menentangnya. Ampun Kanjeng, mana berani hamba menentang Kanjeng. Nah, kalau begitu, kita segera siapkan pernikahan mereka. Kita rayakan dengan upacara yang meriah dan mewah. Daulat Kanjeng. Akhirnya, aku akan menikahkan Cici. Dia pasti bahagia. Ada apa, Rati? Rati, kenapa kamu diam saja? Bukankah kita sudah berjanji untuk saling terbuka, Rati? Tolong katakan, ada apa? Maafkan aku, Bandawa. Kita tidak bisa begini terus. Eyangku telah menjodohkan aku. Dan dia ingin sekali melihat aku segera menikah. Maksud kamu akan menikah dengan laki-laki pilihan eyangmu? Katakan, Rati, laki-laki mana yang akan menjadi calon? Apa dia seorang pangeran? Dari mana wilayahnya? Dia memang seorang pangeran. Tapi dia tidak memiliki wilayah kekuasaan seperti pangeran lainnya. Dia hanya mampu menguasai ini, hatiku. Apa maksud kamu, Rati? Dia cuma mampu merajai hatiku. Dan laki-laki itu adalah kamu, Bandawa. Rindunya hatiku padamu kasih. Maksud kamu laki-laki itu adalah aku, Rati? Iya, laki-laki yang dimaksud yang itu kamu. Dia ingin kita segera menikah. Aku datang melamarmu, kan ku jadikan permaisuri. Rati, kamu membuatku panik. Aku senang sekali, Rati. Akhirnya kita bisa bersatu. Aku juga sangat bahagia, Bandawa. Akhirnya perjuangan kita tidak sia-sia. Iya, Rati. Cinta kita dapat terwujud dengan pernikahan ini, Bandawa. Kepadamu bersemilah dalam hatiku, oh kasihku, oh sayangku. Bobo, katakan padaku, Bobo. Apa yang dikatakan oleh Kanjeng Temenggung? Apa benar? Rati akan dinikahkan dengan Kamandanu. Bobo, jangan diam saja, Bobo. Cepat katakan padaku, jangan buat aku mati penasaran. Ternyata benar. Aku harus bertemu dengan Kamandanu. Aku harus bertemu. Tunggu dulu. Tidak, Bobo. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Kamu masih sakit. Tidak, Bobo. Bangga. Kamu tidak bisa menentang Kanjeng Temenggung. Cepat masuk. Bobo, aku tidak mau. Aku harus pergi. Masuk. Bobo, lepasin aku, Bobo. Bobo, masuk. Bobo! 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 Bobo, buka pintunya, Bobo! Aku harus bicara dengan Rati dan Kamandanu, Bobo! Aku harus hentikan mereka, Bobo! Aku mohon buka pintunya, Bobo! Bobo! Buka pintunya, Bobo! Rati! Kenapa kamu tega melakukan ini padaku, Rati? Kenapa? Apa? Nari Rati dan Bandawa mau menikah? Tidak mungkin. Kamu pasti salah mendengarnya. Ampun, Kanjeng. Hamba tidak mungkin salah mendengar. Karena menurut keterangan yang hamba dapatkan, bahwa pernikahan akan berlangsung dalam secepat ini. Hamba melihat sendiri. Dan pernikahan sudah dipersiapkan dari sekarang ini. Kurang ajar kamu, Rati. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja.
Apapun yang tidak aku dapat, kamu juga tidak boleh mendapatkannya. Apa? Membersihkan semua piring? Benar, karena piring-piring itu akan digunakan untuk acara pernikahan. Jadi, aku harus membersihkan semua piring untuk mereka menikah? Apa tidak salah? Itu pelecehan namanya. Jaga sikap kamu. Apa yang kamu katakan barusan itu adalah penghinaan. Dan kamu bisa dihukum penggal. Sekarang ini, kamu tuh cuma seorang dayang di sini. Maaf. Putriku memang suka emosi. Baiklah, kami pasti akan mengerjakannya. Jangan khawatir. Ingat, semua harus beres. Tunggu dulu. Mau kemana kamu? Aku mau menemui Bandawa, Biung. Aku tidak mau Bandawa direbut oleh Rati. Dia itu milikku. Jangan bodoh. Kamu tidak sayang nyawa? Hah? Kamu mau dihukum gantung gara-gara merebut calon suami dari putri kadipaten ini? Hah? Sudah, jangan banyak bicara. Ayo ikut Biung. Ayo tapi Biung. Sudah, ikut saja. Kita harus kerjakan semua tugas yang diperintahkan. Ayo cepat, ayo. Hei, kalian, kemari. Ayo cepat. Kami berdua diperintahkan untuk membersihkan semua piring-piring itu. Ayo bantu kami. Peduli amat. Itu tugas kalian, bukan tugasku. Kurang ajar ya kamu. Kamu tugas siapa aku? Hah? Namanya kamu siapa? Sekarang kita sudah sedang aja. Ayo cepat kerja, jangan malas. Kurang ajar. Ayo Parwati. Aduh. Parwati, jangan seperti itu. Nanti kalau ada melihat bagaimana? Dikira kita sengaja ingin menghancurkan piring-piring ini dan menggagalkan pernikahan si Ratih. Aku tidak peduli, Biung. Aduh, aku tidak rela Bandawa menikah dengan Rati, Biung. Aku tidak mau. Kamu, dasar anak bodoh. Kalau kamu mau mati, mati saja sendiri. Jangan ajak-ajak Biung. Biung, aku heran sama kamu. Kenapa sepertinya Biung senang sekali mengerjakan semua ini? Hah? Kata siapa? Biung juga sebenarnya tidak mau mengerjakan pekerjaan kotor seperti ini. Biung hanya tidak ingin diusir dari istana ini, itu saja. Tapi ini banyak sekali, Biung. Apa caranya? Kamu bilang kamu sangat mencintai Nari Rati. Tapi mana buktinya? Aku tidak bisa melihat sama sekali usahamu itu. Pangga. Kamu ini terlalu pasrah menerima kenyataan. Dasar laki-laki tidak berguna. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi seorang pemimpin? Mempertahankan cintamu saja, kamu tidak bisa. Dan yang lebih memalukan lagi, kamu itu kalah dengan adikmu sendiri. Sebentar lagi Bandawa dan Rati akan menikah. Dan kamu hanya bisa gigit jari. Aku prihatin dengan jalan hidupmu. Saat ini, di depan matamu, hanya ada kekalahanmu di bangsa. Rati, mengapa engkau pergi meninggalkanku? Mengapa kamu tidak bisa mencintaiku seperti kamu mencintai keluargamu? Aku sangat mencintaimu, Rati. Aku sangat mencintaimu, Rati. Malamku kelam, tiada dirimu. Hidupku sunyi, sepi tanpa adanya kamu. Oh, bidadariku, mengapa kamu pergi?
Pergi tinggalkanku. Hancurkan hidupku. Rati. Rati. Jaga Dewa Batara. Kasihan sekali putraku Dwi Bangga. Keadaan seperti ini pasti sangat menyiksanya. Aku ingin mendengar langsung dari mulutmu. Apa kamu benar-benar mencintai anakku, Narirati? Dari lubuk hati hamba yang paling dalam, hamba sangat mencintai Kanjeng Putri. Dan hamba bersedia untuk mendampinginya seumur hidup. Apapun yang terjadi nanti, dalam suka maupun duka. Aku senang sekali, Kamandanu. Aku ingin melihat putriku bahagia. Dan aku tahu siapa diri kamu. Baiklah. Besok aku akan mempersiapkan pernikahan kalian. Terima kasih, Kanjeng. Dwi Bangga, kamu jangan seperti ini terus. Sadarlah, Nger. Kamu harus membesarkan hati kamu. Jaga Dewa Batara. Apa yang harus hamba lakukan sekarang? Arya Kamandanu dan Arya Dwi Bangga sama-sama buta. Aku tidak tahu harus memihak pada siapa. Aku tidak ingin di antara mereka terluka karena cinta. Ilmuku semakin kuat. Tapi kenapa Kris Gentala Cakra masih bisa melukaiku? Apa ada yang salah dengan jurus yang aku pelajari bersama Mesin? Mesin, aku masih mencintaimu, Mesin. Kamu adalah cinta pertama dan terakhirku. Aku sangat mencintaimu. Aku adalah cinta sejatimu, bukan orang lain. Apa kalian lihat? Hah? Kalian semua dengarkan aku baik-baik. Aku adalah cinta sejati Rati. Aku adalah cinta sejati Rati. Dan aku yang akan menikahi Rati, bukan Kamandanu atau bukan orang lain. Kalian semua mengerti? Hei, dasar tidak waras!
Otakmu yang tidak waras. Jaga mulut kamu! Kenapa tidak kamu jaga saja mulutmu sendiri? Mana mau Putri Manguntur menjadi kekasih kamu? Itu sama saja menghina Putri Manguntur. Pergi, pergi, lepaskan aku, lepaskan aku. Pangga. Duh jaga Dewa Batara. Kemana lagi perginya putraku Dipangga? Kemana aku harus mencari Dwi Pangga? Rati, kini ku sadari di dalam setiap baru ku mengerti terdapat cinta yang begitu besar padamu. Oh sebelah tangan aku bagai punggung sedang kau rembulan terbangku di dahan kau tinggi di awan hilang bersama hilangnya baru ku mengerti biarkan aku mati cintaku bertepuk oh sebelah tangan cintaku bertepuk apa yang terjadi padamu ya oh Dipangga bangun Dipangga tangan jaga Dewa Batara lindungilah anakku. Sekarang ini kondisi Kang Mas kamu benar-benar memprihatinkan. Dia seperti orang tidak waras. Setiap hari kerjanya cuma menangis dan memandang selindang dari Nari Rati dan membuat puisi-puisi untuk dia. Bopo benar-benar bingung apa yang harus Bopo lakukan ya. Sakit hati itu tidak seperti sakit biasa yang mudah disembuhkan. Bopo sangat mengkhawatirkan kondisinya. Izinkan aku menemui Kang Mas Dipangga, Bopo. Aku akan coba bicara dengannya. Iya, secepatnya kamu harus menyadarkan Kang Mas kamu itu. Jangan sampai dia terpuruk dalam kondisi seperti ini. Hari berganti hari, detik lewat. Semakin aku melihatmu, semakin hati Kang Mas Dipangga. cinta datang dan pergi. Seperti sosokmu yang pergi meninggalkanku dalam kehampaan. Aku mohon Kang Mas, jangan seperti ini terus. Aku dan Nari Rati benar-benar saling mencintai. Aku mohon Kang Mas bisa mengerti. Cinta tidak akan dapat dimulai. Dia datang tanpa aku minta. Cinta ini membuat aku sakit. Dia pergi karena diri, meninggalkanku dalam hancur. Kalau Kang Mas marah padaku, silakan pukul aku. Aku akan menerimanya. Aku mati. Hancur. Apa aku melukai
sama. Ini Kanjeng. Ini semua pasti ulah Arya dipanggil. Prajurit, tolong hapus semua tulisan itu. Jangan sampai ada satu orang pun yang melihat. Daulat Kanjeng. Jadi kamu mendapat kabar kalau Arya dipanggil dan Jawara? Iya Kanjeng. Bahkan katanya Tuan Dewi Pangga terus-menerus diserang orang-orang kampung karena dia terus-menerus mengakui bahwa dia adalah kekasih Putri Narirati. Besar nih Pangga bodoh. Kenapa dia malah jadi gila seperti ini? Seharusnya kamu itu berusaha menghalangi pernikahan Rati dan Bandawa. Bodoh sekali kamu. Percuma saja aku memanasi. Wah!